Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Robitanisi, NIM 20214095. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk kanonik. Sebelum saya menjelaskan bentuk kanonik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi bolaan. Fungsi bolaan itu terbagi menjadi dua, bentuk standar dan bentuk kanonik. Fungsi bolaan itu sendiri ciri-cirinya terbentuk dari gabungan variabel biner dan operator OR atau AND. Contohnya gabungan variabel biner yaitu X, Y, Y, Z, dan XZ. Operator OR itu operasi penjumlahan bilangan biner, sedangkan operator AND operasi perkalian bilangan biner. Yang kedua, fungsi bolaan mempunyai makna bila bernilai satu. Fungsi bolaan bermakna hanya bernilai satu, yaitu menghasilkan nilai satu. Yang ketiga, nilai fungsi bolaan tergantung dari nilai variabel biner dan operator penyusunnya, yaitu operator OR atau AND. Contoh fungsi bolaan. Cara paling cepat mencari nilai fungsi yaitu dengan tabel kebenaran. Ini merupakan contoh tabel kebenaran. Contohnya fungsi bolaannya F1 sama dengan X, Y, Z. Dari semua ini hanya kolom paling bawah yang bernilai 1. Kenapa? Karena fungsi F1 bernilai 1 jika X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0. Penulisan fungsi bolaan. Fungsi bolaan sebelumnya terbagi menjadi dua, bentuk standar dan bentuk kanonik. Ini merupakan penulisan fungsi bolaan bentuk standar dan fungsi bolaan bentuk kanonik. Yang perbedaan fungsi bolaan bentuk standar dan bentuk kanonik. Dari segi penulisan, fungsi bolaan berbentuk bebas tanpa pola tertentu, sedangkan bentuk kanonik itu penulisannya dalam bentuk perkalian minterem atau perjumlahan mastrem. Untuk segi manfaatnya, bentuk standar penulisannya sukar dimanipulasi, sedangkan bentuk kanoniknya lebih mudah dimanipulasi karena sudah punya pola baku. Bentuk standar bentuk standar itu ada dua, bentuk mastrem dan bentuk minterem. Yang membedakan dari keduanya itu dari segi perkembangan literalnya dan faktor distribusinya. Untuk bentuk mastrem, literalnya dikembangkan secara distributif operasi plus to dot dengan sebanyak literal yang menyusun fungsi tersebut. Sedangkan bentuk minterem, literalnya dikembangkan secara distributif operasi dot to plus dengan sebanyak literal yang menyusun fungsi tersebut. Sedangkan faktor distribusinya untuk bentuk mastrem menggunakan X kali X aksen yang selalu bernilai 0. Sedangkan untuk bentuk minterem, faktor distribusinya menggunakan X plus X aksen yang selalu bernilai 1. Kita menuju ke materi utama, bentuk kanonik. Bentuk mastrem pada bentuk kanonik itu terbagi menjadi dua, yaitu dalam minterem 2 literal dan 3 literal. Ini merupakan tabel minterem untuk 2 literal. Tabel minterem 2 literal itu merupakan kombinasi dari dua variabel X dengan operator AND. Ini merupakan
Trem yang menghasilkan 4 kemungkinan dari gabungan variabel dan operator N. Untuk tabel minterm 3 literal itu merupakan kombinasi dari 3 variabel dengan operator N yang menghasilkan 8 kemungkinan, yaitu X aksen, Y aksen, Z aksen, X aksen, Y aksen, Z, dan seterusnya. Yang untuk bentuk mainstream pada bentuk kanonik yaitu juga terbagi menjadi 2, yaitu mainstream 2 literal dan mainstream 3 literal. Sama dengan halnya mainstream 2 literal juga merupakan kombinasi 2 variabel dan operator, tapi yang membedakan dari mereka yaitu operatornya. Untuk mainstream operatornya operator N, untuk mainstream itu operatornya N. Jadi untuk mainstream 2 literal ini dari kombinasi 2 variabel dengan operator OR, sedangkan tabel mainstream itu gabungan berkombinasi dari 3 variabel dengan operator OR. Ini merupakan trem dan simbolnya. Fungsi boolean untuk bentuk mainstream dan minstreamnya yaitu yang pertama, fungsi boolean itu bisa dikatakan mainstream jika memilih nilainya 1, seperti pada trem yang pertama, yang kedua, sama yang paling bawah nomor 2 dan nomor 3. Yang kedua, selanjutnya untuk mainstream dan minstreamnya ini ditulis trem atau simbolnya. Dan selain itu terdapat komplement yang menyusun terdapat dalam tremnya atau simbolnya terdapat untuk mainstream terdapat perkalian berulang seperti M0, M1, M5, M6. Dan untuk minstreamnya terdapat perkalian berulang, contohnya M7, M3, M0. Selain itu, bentuk mainstream dan minstream memiliki komplement. Komplement dari fungsi boolean ini yaitu tidak termasuk dalam trem yang terdapat yang bernilai 1. Contohnya M2, M3, M4, M7 untuk trem. Dan untuk minstreamnya 1, 2, 4, 5, dan 6. Itu bentuk dari komplementnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.